Wih, belum. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah? Insya Allah sehat semuanya ya. Dan masih semangat untuk mengikuti pembelajaran PJJ hari ini, pelajaran bahasa Indonesia. Oke, mungkin sebagian dari teman-teman kita yang di kelas 7 ya kan, khususnya yang hari ini masuk yaitu di kelompok A sudah masuk tadi, mungkin sudah lelah, nanti mungkin bisa mengupload atau melihat videonya setelah beristirahat. Untuk yang hari ini tidak beraktivitas di sekolah, mungkin bisa langsung saja dilihat videonya ya kan, PJJ-nya untuk pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Baik anak ustazah, di sebahagian teman-teman kita ini sudah mendapat materi yaitu teks cerita fantasi. Jadi untuk materi di bab 2 ini di pembelajaran bahasa Indonesia kita masuk pada judulnya yaitu teks cerita fantasi. Nah, seperti tadi saya bilang, sebagian teman kita sudah dapat materinya, tapi sebagian lain belum. Makanya saya ulang lagi di pembelajaran untuk pertemuan kita yang hari ini. Baik, untuk lebih mengenal lagi ya kan, kompetensi dasar dari pembelajaran ini yaitu yang pertama mengidentifikasi unsur teks narasi atau cerita fantasi. Nah, kenapa dikatakan teks narasi? Karena cerita fantasi dia bagian dari teks narasi atau dia termasuk pada teks narasi. Masih ingat dengan teks narasi itu apa? Kalau ustazah tidak salah di kelas 6 ini sudah mulai dikenalkan. Walaupun tidak dipelajari secara mendalam tapi sudah dikenalkan. Yang namanya teks narasi yaitu teks yang menceritakan. Ada urutan-urutan peristiwanya. Oke, namanya dikatakan unsur teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Nah, selanjutnya di KD kompetensi dasar yang keempat yaitu 4.3 yaitu menceritakan kembali isi teks narasi. Nah, kita lihat ya langsung saja mengidentifikasi. Nah, nanti kita akan lihat unsur teks narasi itu, unsur dari teks cerita fantasi itu apa saja. Lalu setelah mengenal unsurnya nanti anak ustazah diharapkan bisa menceritakan kembali isi dari teks cerita fantasi yang dibaca atau didengarkan, baik nanti secara lisan maupun secara tulisan. Nanti ini kedepannya sebagai tugas untuk anak ustazah. Next. Oke, ini tujuan pelajaran seperti tadi ustazah bilang ya, bisa menentukan unsur-unsur teks narasi, teks cerita fantasi, lalu bisa tampil di depan kelas, yaitu menceritakan kembali cerita fantasi yang didengar, baik secara lisan maupun tulisan. Oke, next. Nah, kenal dengan film ini, cover ini, kenal ya. Ini atau ada juga yang belum pernah lihat. Ini dulu sempat viral juga filmnya ya kan. Dari film awalnya komik ya, komik bersambung-sambung sampai difilmkan. Nah, ini Harry Potter. Selanjutnya, nah ini lagi. Ini dalam bentuk cerita buku. Nah, pernah baca? Belum pernah? Oke, yang sudah pernah mungkin sudah tahu ceritanya. Yang belum pernah boleh nanti searching di Google kita. Oke, next. Nah, kembali ke tadi. Ulang saja. Oke. Nah, ini yang ini sama cerita Harry Potter tadi. Ini bagian dari teks cerita fantasi. Inilah contoh dari cerita fantasi. Oke, sudah tahu saja. Kalau begitu, apa itu cerita fantasi? Oke, next. Cerita fantasi. Fun itu berarti hal-hal yang menyenangkan. Sifatnya hiburan ya kan. Jadi cerita fantasi itu ya kan, kalau bisa secara sederhana kita mengartikan berarti cerita yang menghibur. Seperti itulah kalau bahasa ini ya, bahasa ringkasnya. Jadi anak ustazah kalau pernah baca cerita yang menghibur kita, itu namanya bagian dari cerita fantasi. Nah, tapi yang lebih detail lagi, cerita fantasi itu adalah anak ustazah jenis cerita yang dibentuk berdasarkan imajinasi, khayalan, ya kan? Imajinasi, jenis cerita yang dibentuk berdasarkan imajinasi atau khayalan si penulis. Nah, jadi cerita itu hanya berdasarkan khayalan dan imajinasi.
yang terkadang kalau kita baca atau kita tonton itu sepertinya bertolak belakang dengan dunia nyata. Bertolak belakang maksudnya tidak akan mungkin terjadi dan tidak akan pernah ada kisahnya di dalam dunia nyata. Itulah dia. Kenapa? Karena dia hanya sebatas khayalan-khayalan. Anak ustazah pernah menghayal. Itulah dia. Kadang kan kenapa kita menghayal? Karena tidak pernah ada dalam hidup kita, makanya kita menghayal. Nah, jadi sifatnya itu sesuatu yang tidak nyata, ceritanya tidak mungkin terjadi dalam dunia nyata. Oke, next. Oke, lanjut ya, kita singkatkan aja. Ciri umum dari cerita fantasi. Oke, yang pertama ada keajaiban di dalam suatu ceritanya, ada keanehan, kemisteriusan. Nah, ini dia keajaiban. Namanya imajinasi, hayalan. Ya kan? Yang namanya imajinasi, hayalan ya tergantung suka hati si penghayal aja. Nah, biasanya di dalam cerita fantasi itu akan ditemukan beberapa hal-hal yang ajaib, yang keanehan, mengandung hal-hal yang supranatural, kemisteriusan, kegaiban yang tidak akan pernah ditemui di dalam dunia nyata. Kalaupun nanti diangkat dari dunia nyata kisahnya, tapi akan dipoles-poles lagi, sehingga dia tidak terlihat seperti nyata. Itu dia. Jadi itu yang pertama, ciri-ciri yang pertama. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dijadikan biasa. Nah, jadi anak ustazah kalau pernah nonton film misalnya SpongeBob, nah itu bagian dari cerita fantasi. Nah, banyaklah hal-hal atau kejadian-kejadian yang ditemukan dalam film itu. Atau mungkin sudah pernah nonton Harry Potter lah misalnya, yang tadi yang saya tontonkan. Yang sudah pernah nonton atau pernah baca, ya kan? Ada kan keajaiban-keajaiban atau keanehan-keanehan yang muncul di dalam cerita-cerita tadi. Dan biasanya itu peristiwa yang terkandung dalam cerita tadi itu seperti tidak mungkin terjadi di dalam dunia nyata. Tokoh dan latar juga diciptakan oleh si penulis sendiri. Nggak ada dunia. SpongeBob itu nggak ada dalam dunia nyata. Ada SpongeBob, tapi nggak ada dia bisa hidup berbicara seperti di dalam ceritanya, ya kan? Harry Potter, ya kan? Nggak ada kan tokoh aslinya? Nggak ada. Itu hanya khayal tokoh yang dibuat-buat oleh si penulis. Oke, dia tema fantasi biasanya bertemakan magic, supernatural, itu dia. Oke, next. Lalu yang kedua, ini contohnya nih ya, contoh tadi. Ada keajaiban dalam cerita nih. Contohnya misalnya keajaiban tokoh. Nah, coba lihat buku bahasa Indonesia-nya, ada situ cerita tentang Komodo. Nah, coba lihat. Ini contohnya, Komodo bisa melatih anak buahnya menyerang siluman serigala. Nah, ini kan keajaiban tokoh kan, melatih anak buahnya untuk menyerangnya. Lalu yang kedua, keanehan. Serigala tertawa mengejek binatang-binatang ketika banyak bola api yang padam sebelum mengenai tubuh. Nah, bola api yang padam sebelum mengenai tubuh. Ini kan hal-hal yang keanehan yang ada dalam ceritanya. Nah, ustazah sambil dibuka buku bahasa Indonesia-nya ya. Oke, next selanjutnya. Yang kedua, ide cerita. Nah, ide cerita terbuka terhadap gaya hayal menulis. Jadi, ide cerita yang muncul di dalam cerita itu bebas suka hati. Tidak harus sesuai dengan dunia nyata, tidak harus punya aturan-aturan, enggak. Semuanya bebas. Tergantung seberapa mampu si penulis menghayal, seberapa mampu si penulis berimajinasi. Nah, segitulah dia mampu untuk membuat ide ceritanya. Nah, tidak ada batasan-batasannya. Contoh nih lihat, pertemuan Komodo dengan siluman serigala untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Petualangan di balik pohon kenari yang menampak tokoh ke zaman Belanda. Nah, nanti ada di buku ustazah itu cerita tentang seorang tokoh yang kembali kepada zaman Belanda. Jadi ide-ide cerita ini bagian dari ide-ide cerita yang dimunculkan oleh penulis. Tidak ada batasannya, tergantung seberapa suka hati penulis mau menghayalkan seperti apa ide cerita yang ingin dibuatnya suka hati. Oke, next selanjutnya. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar. Nah, latar ruang dan waktu. Nah, jadi latar yang di dalam cerita itu bebas. Latar tahu latar ustazah? Iya, latar itu dari latar tempat, ya kan? Latar suasana, latar waktu. Nah, jadi tempat, waktu, suasana itu bebas. Suka hati si penulis mau menggunakan latar di mana, suka hati dianya.
Kalau biasanya dalam kehidupan, dalam cerita ya, dalam kehidupan nyata ya kan, salah satu planet yang memiliki kehidupan cuma bumi, ya kan? Otomatis cerita hanya ada di bumi. Cerita kehidupan manusia hanya ada di bumi. Tapi dalam cerita fantasi, si penulis bebas. Mau mengangkat, mau menjadikan cerita itu tempatnya misalnya di langit, boleh, ya kan? SpongeBob di dasar laut ceritanya, boleh, bebas. Waktunya juga tidak dikekang waktunya, harus masa sekarang, enggak. Si penulis mau membuat cerita, waktunya untuk 5 tahun ke depan atau mundur ke belakang juga bebas, tergantung si penulis. Oke, next. Yang keempat, tokoh unik. Nah, di dalam cerita fantasi, anak ustazah, kita akan menemukan tokoh-tokoh yang unik dalam ceritanya. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik. Nah, karakternya maksudnya yang unik, karakter tokohnya. Yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian-kesaktian. Nah, itu kan nggak ada kan? Tokoh-tokoh jadi manusia-manusia sakti di dalam dunia nyata, ya kan? Tapi dalam cerita fantasi boleh-boleh saja. Keunikan-keunikan tadi misalnya tokoh dibuat sakti seperti Harry Potter ya kan, jago sihir dan sebagainya. Oke, next selanjutnya. Bersifat fiksi atau mengarah ke fiksi. Cerita fantasi bersifat fiksi, bukan kejadian nyata. Cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan, tetapi diberi fantasi. Nah, kalaupun di latar belakangnya atau diilhami dari latar nyata atau objeknya nyata, tapi dikasih sedikit fantasinya supaya lebih menghibur. Karena cerita fantasi tadi tujuannya untuk menghibur tadi. Oke, next selanjutnya yang keenam, terakhir bahasa. Nah, penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata yang cukup menonjol. Nah, jadi dalam cerita fantasi mengandung bahasa-bahasa yang emosional, bahasa-bahasa yang tidak formal, yang tidak baku yang digunakan. Bahasa-bahasa cerita fantasi itu lebih sifatnya lebih emosional, ya kan? Gitu ya. Oke, nah ustazah, itu dia ya ciri dari teks cerita fantasi. Sekarang nah ustazah, tadi cerita fantasi itu dibuat oleh manusia berdasarkan daya khayal, kemampuan si penulis dalam berimajinasi. Yang mana tujuannya hanya sebatas untuk menghibur baik itu penonton maupun pembaca. Di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, ya kan, nah ustazah, kita juga menemukan kisah-kisah yang luar biasa kalau kita lihat dalam Al-Quran. Contoh kisah Nabi Musa, ya kan, contoh para sahabat misalnya, contoh banyak lagi di dalam Al-Quran. Tapi ya kan, bagian semua kisah-kisah yang terkandung yang memiliki tokoh-tokoh hebat, contohnya seperti Nabi Musa bisa membelah lautan, ya kan, itu seperti kehebatan sang tokoh, ya kan. Tapi itu bukan bagian dari cerita fantasi, itu nyata. Kenapa? Karena itu bukan ditulis oleh manusia. Nah, jadi kalau cerita fantasi tadi, ya kan, dibuat manusia, tujuannya untuk menghibur. Tapi kisah-kisah hebat yang ada di dalam Al-Quran, yang dituliskan oleh Allah dalam Al-Quran, tujuannya bukan sekedar untuk menghibur kita, tapi untuk menjadikan seperti dalam surah Al-A'raf ayat 167. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Lalu dalam surah Yusuf ayat 111, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Nah, jadi kisah-kisah hebat yang tertulis di dalam Al-Quran, yang tokoh-tokoh hebat seperti Nabi Musa, Muhammad dan sebagainya, ya kan, sahabat-sahabat yang lain. Nah, itu bukan sebatas cerita, itu bukan cerita fantasi yang menjadi hiburan untuk kita, tapi pembelajaran untuk kita. Nah, semua kejadian-kejadian yang luar biasa juga yang tercatat di dalam Al-Quran, ya kan, itu menjadi suatu pelajaran, bukan cerita-cerita bohong atau cerita yang berdasarkan imajinasi, tapi itu nyata. Ya, nah ustazah. Nah, mungkin ini saja untuk pembelajaran kita hari ini, nggak usah panjang-panjang, jangan harap semoga apa yang disampaikan bisa dipahami. Nanti kalau tidak paham, boleh ditanyakan kembali kepada ustazah. Oke, baik, sampai di sini dulu. Harapannya anak ustazah terus jaga kesehatannya dan tetap semangat dalam belajar, ya kan, walaupun kondisi kita saat ini lebih dan kurang saja mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Terus?
Zal. Kasih nangis.